Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 24 ayat 3 sampai 21. Pada suatu hari Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca jubah Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal-hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dengan perkataan itu, Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanannya. Maka bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari sekarang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Maka Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah ia kepada Saul, "Mengapa engkau percaya akan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini tuanku sendiri melihat bahwa hari ini Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini Bapakku, lihatlah punca jubahmu ada dalam tanganku. Dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau
walaupun Engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan Engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul Engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasiklah timbul kefasikan. Sungguh, tanganku tidak akan memukul Engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutus saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tangan-Mu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu, berkatalah Saul, "Suaramukah itu ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tangan-Mu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang menangkap musuh, masakan dilepaskannya dia pergi dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan dengan kebaikan apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dari ini semua, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari Dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi murid Yesus.
Istilah rasul berasal dari kata kerja Yunani, yaitu apostelo, yang berarti mengutus. Alkitab menggunakan istilah rasul dalam dua pengertian yang berbeda. Pertama, istilah ini berlaku untuk 12 rasul dengan mempertimbangkan penggantian Yudas Iskariot dengan Matias dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15 sampai 26 dan penambahan Paulus. Dalam pengertian ini, rasul adalah seseorang yang diutus oleh Tuhan dan diberi wewenang untuk melakukan mujizat. Lebih jauh lagi, untuk menjadi rasul dalam pengertian ini, subjek harus sudah melihat dan menerima ajarannya dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi, dalam pengertian ini, kita dapat mengatakan bahwa tidak ada lagi rasul serta karunia-karunia khusus yang menyertai orang-orang ini. Karunia-karunia ini memiliki tujuan mendasar dalam gereja, mengingat para rasul disebut sebagai fondasi atau fondasi gereja. Namun dalam perjanjian baru, ada orang lain yang disebut rasul, seperti yang dikatakan dalam Roma bab 16 ayat 7. Sampaikan salam kepada Andronikus dan Yunias, sanak saudaraku dan kawan-kawan tahananku, yang termasuk para rasul dan sudah berada dalam Kristus sebelum aku. Selain penyebutan ini yang diterjemahkan secara eksplisit dalam Alkitab kita, teks seperti 1 Korintus bab 9 ayat 5, 2 Korintus bab 8 ayat 23 merujuk pada orang lain yang disebut rasul. Namun dalam pengertian ini, kita semua adalah rasul karena kita diutus oleh Tuhan untuk berkhotbah ke seluruh dunia. Namun, jika ada yang mengatakan bahwa ada dasar alkitabiah bagi para rasul saat ini, dan itulah yang terjadi, maka ada teks dalam kitab suci yang menghilangkan semua keraguan kita. Bukalah Alkitab Anda dan carilah Wahyu 21 ayat 14 yang berkata, tembok kota itu mempunyai 12 fondasi dan di atasnya tertulis 12 nama ke-12 rasul dari anak domba itu. Hanya ada 12 rasul, dan ini bukanlah suatu kebetulan. 12 rasul melambangkan penciptaan Israel baru milik Allah, sama seperti ke-12 suku melambangkan penciptaan Israel kuno. Persatuan tidak berarti kesetaraan. Lihatlah kelompok yang dipanggil oleh Yesus, yaitu nelayan, fanatik, dan pemungut cukai. Perbedaan di antara mereka yang sangat besar, sebut saja Petrus yang sangat meledak-ledak, dan Thomas yang menjadi sumber keraguan, selain Yudas Iskariot saudara yang meneteskan api, Yakobus dan Yohanes yang disebut oleh Yesus sebagai anak-anak guntur, belum lagi Simon, sang orang Selot, yang merupakan sejenis teroris sebelum ia berpindah agama. Saudara yang terkasih, gereja adalah kumpulan yang berseragam dan tidak setara. Putih, hitam, kaya, miskin, tinggi, pendek, dan lain-lain. Singkatnya,
Kristuslah yang memanggil murid-muridnya. Dia memanggil mereka untuk melakukan sesuatu. Dia membangun gerejanya dengan orang-orang yang sangat berbeda. Kita dapat menjadi orang yang dipanggil Kristus, maka datanglah kepada Kristus. Semoga demikian. Amin.